Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hasanuddin dari kelompok 1. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman sekalian. Soalnya ini hanya pakai rekam layar HP ya teman-teman. Soalnya saya nggak punya laptop. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang politik rule dan struktur politik dalam Islam. Oke, yang pertama tentang politik rule. Peran umat Islam dalam politik dewasa ini semakin berkurang. Umat Islam seolah hanya menjadi penonton dalam dinamika politik yang berhubungan dengan pengurusan kekuasaan negara. Agama Islam dan politik seakan menjadi entitas yang tidak boleh disatukan. Bahkan ketika menggunakan label agama dalam politik seringkali dituduh sebagai penjual ajaran agama demi mencapai posisi kekuasaan. Padahal agama dan politik dalam Islam merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Mengingat agama menjadi pondasi keutuhan negara dan politik menjadi medium dalam menjaga agama, tulisan ini akan menjelaskan urgensi pemahaman paripurna tentang relasi agama dan politik. Pemahaman agama harus berangkat dari teks kitab suci yang kemudian diyakinkan dengan nalar logis. Tujuan beragama selanjutnya ditunjang dengan realitas sosial politik dalam bernegara. Akhirnya, ihtitam tulisan ini menyatakan bahwa langkah revitalisasi peran politik umat Islam sangat mendesak dilakukan dengan cara menginstal atau minimal mengupdate kembali pemahaman kaum muslimin tentang integrasi Islam dan politik dalam realitas bernegara, sehingga sifat Islam sebagai agama yang kafah sebagai mana yang telah disifati Allah Subhanahu wa taala dapat menemukan kebenarannya. Sebagai dogma transenden dan penutup dari semua risalah Rasul, Islam merupakan ajaran yang universal, yaitu dalam kurung syamil, dan integral dalam kurung kamil, yang mencakupi semua ruang kehidupan. Keuniversalan ajaran Islam terletak dalam ajaran-ajarannya yang tidak hanya membatasi nilai ajaran hanya kepada pemeluknya semata, namun juga bisa dan boleh direalisasikan sebagai golongan outsider yang notabene tidak meyakini kebenarannya. Kemudian, keintegralan Islam berada dalam ajaran yang menyentuh semua dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan. Said Hawa dalam karya monumentalnya Al-Islam menjelaskan bahwa Islam itu terdiri dari beberapa penguatan dalam kurung muayyidat, format konstruksinya dalam kurung bina, dan unsur-unsur materi dalam kurung arkan yang terdiri dari ibadah dan akidah. Oke, sekarang nomor 2 yaitu tentang struktur politik atau political struktur, tinjauan tentang politik Islam, pengertian Islam secara etimologis. Politik berasal dari kata polis, bahasa Yunani, yang artinya negara kota, namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti polities, warga negara, politikus, kewarganegaraan atau civic, dan politik tehne, kemahiran politik, dan politik warga negara, politik dan politik opistem, ilmu politik. Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam. Karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam. Juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik seperti menggunakan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khitah,
perjuangan serta wacana politik model Islam struktural bisa melalui Islam politik, partai politik, atau juga tidak melalui partai nisawan. Dengan kata lain, bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada, namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi, dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Nomor 1 tentang politik struktur yang telah menjelaskan segala sesuatu, baik tentang aturan ubudiyah mu'malah maupun tentang fenomena alam. Nomor 2, pertanyaan yang menjadi judul karya besar tersebut dalam konteks kekinian seolah terasa masih relevan, dan tentu sangat tidak mudah mencari formulasi jawabannya, mengingat kondisi realitas umat sampai hari ini masih selalu berada dalam barisan keterbelakangan yang akhirnya menimbulkan bias ketidakpercayaan diri yang kuat. Ruang ketidakpercayaan itu selanjutnya menjadi virus yang terus menyakiti semua lapisan pemikiran umat, termasuk diantaranya adalah persoalan politik. Selanjutnya, politik yang semula menjadi penguatan dan pemayung pelaksanaan agama kemudian berubah menjadi problem musikilah ketika disandingkan dengan agama Islam. 3. Politik berarti sebuah kebijakan, cara bertindak, dan kebijaksanaan. 4. Dalam arti lebih luas, politik diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan dalam kurung polisi untuk mencapai tujuan tertentu. Nomor 5. Menurut Deleernor, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sesuatu politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik juga menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dalam kurung public goals, dan bukan tujuan pribadi seseorang dalam kurung private goals. Lagi pula, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik. 6. Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh dalam Al-Quran adalah: A. Terwujudnya sebuah sistem politik. B. Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap. Dan terakhir, C. Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.